Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan pernah putus asa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak hal yang mungkin saja bisa membuat kita putus asa. Banyak peristiwa yang bisa saja membuat kita trauma, dan akhirnya kita terus tinggal dalam masa lalu yang membuat kita ketakutan, keraguan, dan akhirnya menjadi putus asa. Dari beberapa rentetan peristiwa yang kita jalani, ada yang berpotensi membuat kita untuk berputus asa. Namun pada hari ini, renungan boleh mengingatkan kita untuk jangan pernah putus asa. Hampir putus asa bisa saja dengan segala macam permasalahan, di mana masalah terus-menerus datang, silih berganti. Baru selesai masalah yang satu, datang masalah yang satu lagi, dan baru saja tenang sebentar, datang lagi permasalahan. Bisa saja hampir membuat kita putus asa. Kalau hanya hampir, itu tidak apa-apa, tapi kita ingat, kita harus bangkit dan tinggalkan dan tidak menjadi putus asa lagi. Mengapa kita menjadi putus asa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal ini pula yang dialami oleh bangsa Israel. Ada sebagian penafsir mengatakan di mana mereka putus asa, mereka tertekan jiwanya. Karena apa? Karena mereka menyaksikan langsung bagaimana saudara-saudara mereka Bani Korah harus mati, dikubur hidup-hidup karena pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun. Dan ini yang membuat jiwa mereka tertekan dan mereka berada dalam ketakutan. Dan penafsir lain ada yang mengatakan bahwa serangan musuh, himpitan musuh yang terus-menerus yang membuat mereka tidak bisa tenang, ini juga membuat jiwa mereka tertekan dan mereka tidak bebas untuk beraktivitas. Situasi yang terjadi seperti ini memanglah sangat berpotensi membuat kita putus asa dan membuat kita tidak lagi bisa bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan pada masa sekarang ini, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang kemudian jiwanya tertekan karena situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak perusahaan yang harus gulung tikar, banyak pengusaha muda yang harus gulung tikar, banyak omset yang tadinya didapat puluhan juta sekarang hanya ratusan ribu. Ini membuat sebagian orang putus asa. Namun sekali lagi, renungan hari ini mengingatkan kita untuk jangan pernah putus asa, untuk jiwa kita tidak tertekan. Apa alasannya? Yang pertama dikatakan dalam nats ini, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Yang pertama kita diminta untuk berharap kepada Allah. Ada iman, pengharapan di dalam keputusasaan, di dalam situasi permasalahan yang kita hadapi. Kita tetap berharap, berpengharapan kepada Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, kepadanya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi kepada Tuhan. Di tengah situasi yang menyulitkan, pemazmur berkata, dia bersyukur lagi kepada Tuhan. Benarlah Paulus katakan dalam kitab yang lain, mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Tetap mengucap syukur senantiasa dalam segala situasi, tetap mengucap syukur. Lalu yang ketiga, ada pengakuan dari pemazmur yang berkata, penolongku dan Allahku, bahwa Allah adalah penolong sejati yang akan menolong tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga banyak orang sekarang mengutip kitab Pengkhotbah berkata, semuanya indah pada waktunya. Itu yang dituliskan oleh kitab Pengkhotbah, bahwa situasi kondisi yang kita alami saat ini pasti akan berlalu, badai akan berlalu, dan Tuhan akan datang sebagai penolong karena kepadanya kita tetap berharap. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema, kekuatan bagi kita untuk menjalani, mengintrospeksi hidup kita
agar kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan tidak lagi berputus asa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.